We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi Pak Toto Bukori, seorang seniman, seorang guru seni rupa. Iya, selamat pagi Pak Raharto. Terima kasih diajak tatap muka ini. Tatap muka zaman now ini Pak. Iya Pak. Oke, Pak Toto menulis bahwa ibadah memaknai jalan sunyi. Apakah ibadah ini sering diterapkan dalam karya-karya Bapak, Pak? Begini, ibadah itu sebuah laku kerja gitu loh Pak. Artinya bukan sebuah tema dalam saya berkarya. Ketika saya beribadah seni atau melakukan kegiatan-kegiatan seni, itu saya sebut sebagai sebuah ibadah. Karena ada dua kategori yang saya inginkan gitu ya. Satu itu bersifat pribadi, ibadah seni yang bersifat pribadi, dan yang kedua itu seni bersifat umum gitu ya. Artinya saya lakukan dengan, kalau pribadi udah jelas bahwa apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan itu menjadi sebuah ibadah seni bagi kehidupan pribadi saya. Kalau yang kedua itu ibadah seni secara umum ya, secara komunitas begitu, itu karena saya terlibat di komunitas-komunitas gitu ya, karena saya kadangkala mengadakan pameran-pameran, kegiatan-kegiatan seni, ada pentas teater, ada pementasan puisi gitu. Ya, saya beribadah juga di situ. Saya melakukan sesuatu kegiatan yang bersama teman-teman itu, Pak. Demikian. Apa yang dinikmati dalam ibadah tersebut, Pak? Tentu sungguh sangat syahdu bahwa saya selalu menikmati kegiatan seni yang saya lakukan. Ini menjadi semacam jalan hidup gitu ya. Jalan hidup, jalan sunyi gitu ya. Kayak begitu, Pak. Jadi sungguh sangat nikmat, sungguh sangat syahdu bahwa apa yang saya lakukan ini menjadi sebuah ibadah bagi kehidupan saya pribadi dan tentu sahabat-sahabat yang lain, barangkali begitu. Pak, tema apa saja yang dilukis dalam ibadah ini, Pak? Kalau tema banyak macam-macam. Ketika saya berpameran tunggal itu ya di Monde Gallery Jakarta, itu saya ambil tema tentang megapun atau megaponologi begitu kalau kurator menulis. Di situ saya sangat tertarik dengan yang namanya benda megapon itu. Megapon bagi saya itu sebagai suatu tanda
sebagai isyarat bahwa benda itu biasanya dilakukan oleh para demonstran begitu untuk menyuarakan suaranya, karena kalau tidak dengan megafon kurang keras begitu. Kadangkala yang di demo gitu tidak dengar kayak begitu. Kalau secara halus kadangkala yang biasa dilakukan para demonstran itu diabaikan aja gitu. Makanya biasanya benda yang namanya megafon itu sangat lekat, sangat akrab dengan para demonstran itu gitu. Jadi untuk mensuarakan, untuk agar suaranya didengar, tentu butuh alat ya, untuk pengeras itu biar mereka dengar gitu, kira-kira begitu, Pak. Dan itu ada syahdunya, Pak? Oh tentu sangat, karena kalau saya lihat teman-teman bergerak memperjuangkan aspirasinya ya, tentu ini menjadi sebuah kesahduan sendiri bagi saya, karena ini salah satu ibadah juga saya pikir bagi teman-teman itu. Oke, harapan. Apa yang dirasakan dalam kesyahduan atau kesunyian itu, Pak, biasanya? Tenggelam, larut? Iya, kesunyian itu sebuah proses berkesenian ya, yang mana tentu berkaitan dengan pribadi, bagaimana saya menafsirkan apa-apa yang terjadi di masyarakat kita, di lingkungan kita, itu menjadi sebuah kesunyian, menjadi sebuah renungan secara pribadi bagi saya, karena tentu saya tidak akan melibatkan orang lain, karena apa yang saya lakukan, terus kemudian saya visualkan lewat karya seni rupa, itu menjadi sebuah ungkapan secara pribadi bagaimana saya menafsirkan apa yang dilakukan oleh teman-teman itu semua. Ini sangat sendiri, sangat sunyi, sangat syahdu, bagaimana saya harus memilah-milah, menafsirkan peristiwa-peristiwa, menafsirkan keinginan-keinginan, kemudian apa yang dia inginkan itu menjadi sebuah gagasan yang lebih bermanfaat lah bagi kita semua dan bagi kehidupan tentunya dan negara kita tentunya, Pak. Pak Totok biasanya menyoroti peristiwa apa, Pak? Tentang politik. Oke. Tentang politik. Oke. Karena megafon itu erat sekali dengan yang namanya politik gitu. Jadi banyak tema-tema politik yang saya kerjakan gitu. Oke. Jadi bagaimana saya bisa ikut andil, ikut berperan dengan cara saya sendiri untuk menafsirkan peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di negeri tercinta ini, gitu, Pak. Dan ada yang tertarik, Pak, untuk membeli karya-karya Bapak yang berbau politik itu, Pak? Ada juga gitu, karena sebetulnya tidak ada hubungannya
politik dengan jual beli gitu ya. Karena yang para kolektor tuh suka barangkali ada yang berbeda begitu ya. Secara visual berbeda dengan yang lain dan tentu menjadi semacam pengkayaan sejak khasanah seni rupa yang ada di Indonesia ini tentunya. Saya pikir itu dan nggak ada masalah lah gitu. Karena soal tema ya, soal apalagi politis, apa yang namanya kematian aja bisa dibeli gitu. Oke. Di sebuah wawancara Bapak mengatakan diskusi seniman di pinggir jalan, di angkringan sudah tidak ada. Mereka lebih kekinian menggunakan internet. Apakah dengan perubahan zaman ini akan mengusik ibadah dalam berkarya, Pak? Dialog seni, dialog tentang bagaimana seni itu tumbuh di masyarakat kita, terutama di komunitas kesenian gitu ya. Memang saya lihat sekarang sudah sangat jarang terjadi. Karena dunia teknologi ini cukup membuat mereka kaya gitu ya. Secara informasi. Dulu ketika saya ya masih kuliah lah, masih remaja gitu, dunia ini belum ada. Jadi informasi kesenian, diskusi tentang kesenian itu jadi sangat hangat dilakukan dan itu bisa di pinggir-pinggir jalan, di angkringan, kalau ketemu teman gitu yang sama komunitas, sama-sama seniman, itu akan dialog lebih seru. Karena di dunia, saya pikir mengapa saya bilang begitu, karena ada rasa yang hilang kalau sebetulnya tatap muka itu menjadi sebuah sambung rasa gitu ya, mengekspresikan perasaan. Ini yang tidak terjadi kalau di dunia maya gitu kan, karena mereka asik dengan buka-buka sendiri di kamar, bisa baca informasi-informasi, dan ya secara pengetahuan itu memang bisa dilakukan, tapi ada pengkayaan batin lah, pengkayaan batin yang jadi kering gitu ya, karena jadi sangat egois gitu ya, terus kemudian hilangnya kritikus gitu ya, yang mengkritisi karya-karya seniman itu sudah sangat tidak ada gitu, sudah katakanlah hilang itu. Kalau teman-teman bilang sudah matinya kritikus seni yang ada di Indonesia itu. Makanya sebetulnya diskusi ngobrol-ngobrol ringan di pinggir jalan atau di bawah pohon gitu sebetulnya sangat diperlukan untuk memperkaya batin gitu. Jadi tidak hanya menyerap informasi aja dari internet, tapi pengkayaan batin itu kalau bertatap muka akan sangat lebih ada rasanya lah, ada manusiawinya lah gitu. Karena bagaimanapun kita selalu berhubungan satu dengan yang lain gitu. Wow. Nah, Bapak masih melakukan diskusi itu di pinggir jalan, di angkringan gitu masih, Pak? Oh, masih. Karena ya terutama yang kelompok lama lah, katakanlah
saya generasi yang cukup lama gitu ya. Itu masih kita lakukan, ketemu dengan teman-teman yang lain. Teman-teman juga mengeluh gitu, wah ini nggak ada hilangnya semacam rasa berinteraksi ya ini ya gitu ya. Terlalu ada teman-teman berpikir wah kampus itu jadi kering gitu ya. Mungkin secara teknis oke lah ya, tapi rasa itu jadi kering gitu. Makanya apa itu ya. mempengaruhi karya seni, Pak? Saya pikir ya. Seperti Sujoyono bilang ada jiwa ketok, ada perasaan yang ikut di dalam proses berkarya itu. Kalau saya lihat di teman-teman mahasiswa yang di kampus gitu ya, itu kering. Mereka informasinya dari katakanlah dari dunia maya, oh ini karya-karya yang saat ini ngetren gitu. Oh karya yang di sana itu yang diminati gitu ya. Mereka acuannya ke sana gitu. Mereka acuannya ke sana. Jadi dunia bisnis juga akan jadi mempengaruhi proses berkarya itu gitu. Jadi kemurnian berkesenian, kebebasan berkreasi itu kadangkala terusik oleh teknologi informasi itu, karena mereka percaya bahwa seperti yang dilakukan si A gitu ya, karyanya banyak diminati, laku keras misalkan kayak gitu, wah rame-rame ke sana gitu kan. Terus kemudian ketika galeri juga ikut berperan gitu kan, oh ini lagi in kayak begini, itu lebih asik kalau dipamerkan, karena ya hitungannya sudah tidak ini lagi, tidak seni lagi gitu lah. Itu hitungannya jadi semacam transaksi bisnis aja gitu, kayak gitu. Jadi ada kekurangan kebebasan berkreasi di situ. Oke. Ya. Bapak menulis, kepadamu senja yang kan beranjak pulang. Kutitipkan selarik kata, sampaikan kepadanya mendung. Jangan tahan cintamu untuk basah bumi. Sebab di sana tumbuh padi belia. Apa harapan Bapak terhadap alam ini, Pak? Ya semoga alam ini masih bisa dinikmati oleh anak-anak cucu kita di kemudian hari. Bagaimanapun manusia itu cukup kejam untuk mengeksploitasi bumi ini. Betapa sahdunya kalau bumi ini terjaga dan terawat dengan baik. Ini harapan saya kepada sahabat semua, umat manusia yang ada di bumi. Lebih arif dan bijaksanalah memperlakukan bumi ini. Yang seperti jangan eksploitasi lah besar-besaran, kasihan gitu kan. Karena bagaimanapun dan tidak bisa kita elak juga barangkali seperti kasus sampah lah, katakanlah sederhana aja. Kemarin di Yogyakarta gitu ya, TPA-nya ditutup begitu karena sampah terlalu banyak begitu. Mereka yang di dekat lingkungan situ protes gitu karena bau segala macam. Ini aja sudah menjadi semacam bencana juga. Bagaimanapun kita menghasilkan sampah, manusia menghasilkan sampah itu cukup banyak gitu. Sehingga dengan
TPA berhenti sehari 2 hari aja, udah sampah di pinggir jalan bertumpuk-tumpuk seperti gunung. Nah, maka ayolah kita bersama-sama arif lah melakukan kehidupan ini. Gitu. Jadi kalau ada yang mengajak untuk menghindari plastik barangkali, itu mari kita pikirkan juga itu. Dan karena itu juga cukup bagus gitu. Karena sangat mudah, sangat sulit plastik itu untuk diurai dan kita semua tahu itu. Nah, maka harapan saya kepada masyarakat, pada diri saya sendiri untuk arif melakukan apa yang saya lakukan, saya perbuat tidak mengotori bumi. Sehingga bumi itu akan tetap menjadi lestari, bisa dinikmati oleh anak cucu kita besoknya. Karena generasi akan datang, generasi penerus kita tentu kepingin melihat tidak hanya di dalam sejarah kita baca gitu ya, wah bumi itu dulu begini. Kalau nanti generasi kita, cucu-cucu kita tidak hanya bisa cuma membaca aja kan repot gitu. Makanya ayo kita bersama-sama mencintai bumi ini. Ariflah pada bumi ini. Karena bagaimanapun bumi ini adalah untuk kita semua sekarang dan yang akan datang, tentunya kayak begitu, Pak. Nah, Bapak sebagai seniman ini kan mesti ada uniknya, Pak. Ada uniknya, ada antiknya. Salah satu usaha Bapak untuk menyelamatkan alam ini apa, Pak? Ya, dengan cara visual sebagai lukisan gitu ya. Kemudian dengan kadangkala menulis sebait puisi, mengajak kepada teman-teman on the spot, melukis di alam lingkungan bahwa kita masih punya alam yang cukup bagus, indah, gitulah. Jadi yang saya lakukan tentu mengajak pada sahabat-sahabat semua, karena dengan melukis gitu kan, dengan bercerita tentang bumi, bercerita tentang alam, kalau dilihat oleh pecinta seni atau masyarakat seni yang lain, akan semoga harapan saya bisa jadi menggetarkan, menggerakkan nurani kepada peminatnya, pada penontonnya gitu. Saya pikir begitu. Seperti juga kalau sebait puisi gitu kan, itu seperti renderan tulis gitu ya. Puisi tidak mengenyangkan gitu ya. Tapi puisi bisa merubah dunia. Karena saya pikir kekuatan yang ada itu mesti kita lakukan, kita sebarkan agar mereka lebih tahu dan kenal, bisa menyadari tentunya begitu, dan itu harapannya, Pak. Oke, terima kasih Pak Toto atas waktunya, atas pengetahuannya. Iya, Pak. Terima kasih, sangat luar biasa. Matur nuwun, Pak. Terima kasih. Sami-sami, Matur nuwun. Pak. Matur nuwun. Matur nuwun ya. Sampai ketemu di Jogja, Pak. Amin. Saya Ya. tunggu, Pak, kalau ke Ya. Jogja, Pak. Siap. Oke, terima kasih, Pak. Makasih. Terima kasih.